轮盘骰盅2，只有你们想不到。下来夹钱，能。Pada tahun 2018 di sebuah acara kenaikan jabatan sebuah perusahaan, seorang programmer yang bernama Pan Sheng kecewa terhadap keputusan CEO perusahaan yang mana mereka malah mengangkat karyawan baru untuk menjadi direktur karena orang itu punya kekuatan ordal alias orang dalam. Atas hal itulah Sheng sakit hati, yang tadinya berharap bahwa ialah yang akan menjadi direktur langsung mengundurkan diri. Diketahui Pan Sheng merupakan lulusan terbaik dari sekolahnya dulu. Gak hanya itu aja, ternyata Pan Sheng merupakan seorang ahli dalam membuat situs web dan juga peretasan. Suatu hari Pan Sheng mendapat sebuah panggilan dari perusahaan game online dan Pan Sheng pun langsung meluncur ke Thailand. Singkat cerita, di dalam pesawat Pan Sheng dan calon pekerja baru lainnya diberi arahan singkat oleh senior mereka yang bernama An. Berkat keahliannya, Sheng meretas ponsel mereka sehingga Sheng bisa tahu identitas karyawan baru yang berada satu pesawat dengannya. Setelah 10 jam perjalanan udara, tibalah mereka di Thailand. Saat Sheng dan yang lainnya berjalan-jalan melihat cabe-cabean, tiba-tiba sekelompok preman datang dan langsung menculik mereka. Beberapa waktu kemudian, setibanya di lokasi, Sheng dan yang lain disambut oleh seseorang yang tampaknya bos di sana yang bernama Lu. Pada kesempatan itu, Lu meminta maaf pada mereka karena An dan anak buahnya telah membuat Pan Sheng dan yang lain babak belur. Tanpa menunggu lama, Lu kemudian mengajak mereka berkeliling. Pertama-tama mereka diperlihatkan ratusan pegawai Lu yang mengelola situs judi online atau yang sering kita kenal dengan situs slot kakek Zeus, Inches, dan yang lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang sering menghubungi para korban dengan iming-iming akan mendapat keuntungan besar. Setelah berkeliling dan menjelaskan semuanya, mereka kemudian diajak Lu ke ruangan keamanan internet yang mana tempat itu hanya diisi orang-orang pintar yang paham bahasa pemrograman. Orang-orang di ruangan itu digaji senilai 30.000 yuan, ya sekitar 65 jetong. Lu mengatakan kalau semua pegawainya dilarang menggunakan ponsel atau gadget dan sebagainya. Lalu dengan sebuah akses khusus mereka juga diperlihatkan tempat lain yang ternyata adalah sebuah tempat para host atau bandar judi online. Tempat itu diisi para cewek-cewek sekseh yang membimbing para korbannya untuk memainkan permainan poker, roulette, dan permainan judi lainnya. Setelah melihat-lihat, Sheng yang nggak terima jika dia ternyata akan dipekerjakan sebagai penipu, Sheng pun berniat untuk melarikan diri. Melihat perbuatan Sheng yang gak sopan, An langsung mengancam Sheng dengan senpi andalannya. Di sore harinya, sebagian pekerja termasuk Sheng diantar menggunakan sebuah bus ke tempat peristirahatan. Alih-alih mendapatkan tempat yang layak untuk tidur, mereka semua ternyata diberi sebuah tempat yang lebih pantas disebut gudang untuk mereka beristirahat. Tidak lama kemudian, An datang menghampiri Sheng dan menyuruhnya agar mengabari keluarga dan berkata jika dia baik-baik saja.
边很美，我跟同事玩的。 12 jam kemudian mereka akan memulai pekerjaan. Seng dihampiri oleh orang kepercayaan Lu, sebut saja Cupang. Cupang menyuruh Seng untuk mengurai data web. Tapi melihat Seng malah nggak mendengar perkataannya, Seng langsung dijewer yang membuat kupingnya hampir putus. Beruntung sebelum kupingnya terputus, Lu datang tepat waktu dan meminta Cupang untuk lebih sopan agar Seng mau menuruti perintahnya. 然后把所有的 email copy 给我，可以吗？ Mendengar hal itu, tentu saja Seng yang ketakutan segera melaksanakan tugasnya. Seng dan yang lain membuat sebuah iklan judi online agar bisa muncul di berbagai web sampai mereka bisa mendapatkan hasil dari penyebaran iklan atau promosi yang mereka lakukan. Gak mau hidupnya membusuk di tempat itu, Seng menulis permintaan tolong dirobekan kertas dan membawanya ke toilet. Ketika di toilet, dia segera menaiki kloset berusaha untuk mengeluarkan kertas yang dia bawa. Tapi sayangnya semua jendela telah dikunci dan dilapisi teralis besi yang membuat Seng kesulitan. Tiba-tiba kloset yang dia injak pecah sehingga membuatnya terjatuh. Lalu scene berpindah ke beberapa bulan sebelumnya di mana kita diperlihatkan seorang model cantik yang baru saja dipecat dari kerjaannya karena sebuah poster iklan judi yang memakai foto dirinya. Hingga di suatu hari cewek cantik yang bernama Ana ini diajak oleh temannya untuk pergi menemui An. An meminta Ana untuk bekerja sebagai bandar judi di kantornya. Karena gaji yang begitu fantastis, tentu aja Ana yang butuh uang untuk perawatan juga liburan keluar angkasa langsung menyetujui permintaan An. Singkat cerita, Ana dan cewek-cewek lain calon bandar judi pun dibawa oleh An ke sesuatu tempat. Alih-alih mendapatkan transportasi udara yang layak, mereka semua disusupkan oleh An menggunakan jalur darat layaknya imigran gelap. Ana diberi arahan terlebih dahulu dan disuruh mengumpulkan barang berharga mereka seperti handphone, paspor, uang, dan yang lainnya. Di hadapan Ana dan yang lain, Lu mengatakan kalau mereka ingin pulang, mereka harus mendapatkan uang senilai 5 juta yuan dari para korban. Namun nyatanya tugas Ana bukanlah live memenangkan sebuah permainan. Mereka merekayasa tayangan ulang yang bisa mengatur permainan si pemain. Hal itu dilakukan agar membuat si pemain ketagihan dan terus memainkan permainan hingga akhirnya rungkat. Setelah mahir melobi korban, di suatu hari Ana yang gak bisa menahan sakit di perutnya meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke toilet. Dan dari sinilah awal mula Ana dan Seng bertemu. Gak berselang lama, Cupang yang mencari Ana menggedor-gedor pintu toilet. Karena Ana gak mau Seng ketahuan, Ana menyuruhnya bersembunyi. Cupang langsung memberi Ana pelajaran ketika mangkir dari pekerjaannya. Tapi sepertinya Cupang menyukai Ana. Hal itu bisa dibuktikan karena Cupang tahu Ana lagi menstruasi dan memberi Ana pembalut juga minta maaf karena telah mengepret si Ana. Tiba-tiba Cupang mendengar suara keran bocor. Dia segera pergi untuk mengecek. Sementara itu di waktu yang sama, Seng yang ketakutan dengan terpaksa menelan robekan kertas yang telah dia buang ke dalam toilet. Yummy. Untung saja Cupang yang memergoki Seng gak mengetahui kalau Seng baru aja menelan kertas rasa Beberapa waktu kemudian di tempat yang lain, seorang pemuda yang baru saja mengantarkan pacarnya tiba-tiba mendapat pesan dari judi online yang dikelola Lu. Tergiur dengan hadiah Maxwin, pemuda ganteng bernama Tian ini akhirnya memainkan permainan tersebut. Tapi tanpa diduga, Tian berhadapan dengan Ana yang menjadi bandar. Permainan demi permainan mulai Tian nikmati. Hingga di suatu momen setelah mendapat keuntungan yang besar, Tian segera berhenti bermain. Dan atas kemenangannya itu, di hadapan teman-temannya, Tian mulai mendefinisikan cara untuk mengalahkan bandar dengan menaikkan taruhan. Ya, semacam ngasih pola-pola iblis gitu ya.
Tian yakin jika mereka menaikkan taruhan terus-menerus mereka akan menang. Demi memberikan hadiah untuk sang pacar, Tian kembali bermain, namun sangat disayangkan karena nafsu. Tian mempertaruhkan semua chip yang akhirnya membuat kalah telak dalam permainan kali ini. Mengetahui hal tersebut, dengan licik Sheng mengirimkan sebuah pesan suara Ana yang menyuruh Tian untuk bertaruh dalam permainan roulette. Tertarik dengan tawaran itu, Tian meminjam uang pada rentenir untuk memberi hadiah ulang tahun pacarnya yang bernama Song Yu. Di tengah obrolan mereka, Tian mendapat petunjuk dari Sheng yang mengaku sebagai Ana untuk memainkan permainan roulette. Dia pun bergegas mencari powerbank agar sebelum permainan dimulai, Tian bisa memasang taruhan terlebih dahulu dan memenangkan permainan. Keesokan harinya, tanpa diduga saat Tian lagi bekerja sembari menonton basket, tiba-tiba Ana menghubunginya lagi untuk memainkan lotre sepak bola. Seperti siapa yang memasukkan gol pertama, menit berapa dia masukkan gol, tebak skor, dan selain sebagainya. Melihat tawaran yang begitu menggiurkan, Tian pun segera depo untuk memulai permainan. Tanpa diduga, atas saran dari Sheng, Tian mengalami kerugian yang cukup banyak. Dan untuk menutupi kerugiannya itu, Tian menjual beberapa barang-barang mewahnya dan meminjam uang ke tetangga. Hingga di suatu hari, karena Tian udah tergila-gila dalam berjudi, dia nggak bisa membayar hutang-hutangnya. Dan hal itu membuat para debt collector serta emak-emak arisan mengobrak-abrik rumah kedua orang tua Tian. Dikarenakan nggak punya uang, para debt collector itu membawa Tian ke beberapa klinik untuk diambil darahnya dan dijual. Beruntung sebelum tewas kehabisan darah, kedua orang tua Tian yang telah menjual beberapa lahan tanah keluarga melunasi hutang Tian. Tanpa diduga, bukannya kapok udah rungkat banyak, si koplak Tian malah makin menggila. Dia menggadaikan mobil Ford Mustang hadiah dari ayahnya senilai 300.000 yuan. Di waktu yang sama, sang ibu yang baru mendapati kalau Tian telah menghabiskan semua limit di kartu kreditnya menyuruh Song Yu untuk menjaga Tian. Singkat cerita, setelah bertemu, Tian menyuruh Song Yu untuk menyimpan nomor Ana dan memasang taruhan. Pada kesempatan itu, Tian menyuruh Song Yu untuk bertaruh untuk Korea Selatan 2-0 dengan taruhan 200.000 yuan. Setelah itu, Tian yang gak mau rugi memastikan Song Yu untuk bertaruh pada Jerman 100.000 yuan dengan skor 2-0 juga. Secara mengejutkan saat permainan berlangsung atas arahan Ana, Tian memenangkan permainan tersebut dan hal itu sontak membuat Tian begitu bangga sampai-sampai dia nggak percaya dengan kemenangan itu. Tapi di tengah kegembiraan, Tian mendapat kabar dari Song Yu kalau ternyata dia membatalkan taruhannya. Secercah cahaya di matanya seketika redup karena ulah Song Yu. Keesokan harinya, karena demi mendapat untung yang banyak untuk menutupi semua hutang serta membayar kesalahannya, Tian mengunjungi neneknya dan dia nekat mencuri sebuah gelang giok milik sang nenek. Dari sinilah Tian mulai gelisah karena di satu sisi ingin berhenti bermain judi, tapi di sisi lain Tian ingin mengembalikan semua uang yang telah raib di gondol sang bandar. Di tempat lain, Song Yu yang gak mau kelakuan Tian semakin menggila melaporkan kejadian itu kepada polisi. Mendapat laporan tersebut, kepala polisi yang bernama Zhao ini berkata akan segera melakukan penyelidikan. Tian yang udah berhari-hari gak makan, ngamuk mengurung ibunya di kamar. Di hadapan sang ibu sembari mengancam, Tian meminta sang ibu agar memberitahukan sandi berangkas sang ayah. Melihat hal itu, ibu Tian yang gak mau anak semata wayangnya bunuh diri dengan terpaksa memberikan sandi berangkasnya. Waduh! Dan kembali menghubungi Ana. Wah, gila sih. Seketika Cupang menyuruh Sheng untuk menggiring Tian pindah ke investasi di kripto. Hal itu Cupang lakukan agar uang yang mereka dapatkan gak bisa dilacak oleh para polisi. Dan dengan sedikit bujuk rayu dari Ana, gak disangka Tian nurut untuk mengirimkan uang senilai 8 juta yuan atau senilai kurang lebih 17 miliar yang ada di rekening kripto miliknya.
Ketika uang masuk, Lu yang telah memecah uang itu mentransfer ke berbagai rekening, menyuruh anak buahnya yang tersebar di berbagai penjuru negeri untuk menarik semua uang-uang itu di waktu yang sama. Di tempat lain, Song Yu dan kedua orang tua Tian yang khawatir dengan keadaan Tian segera pergi untuk mencari Tian. Tanpa diduga, setelah semua uang-uang didapat, nomor HP Tian tiba-tiba diblokir oleh Lu. Akhirnya gak lama kemudian, Song Yu bersama kedua orang tua Tian tiba di tempat Tian. Sadar jika dia telah ditipu dan mengecewakan orang-orang yang menyayanginya, tanpa diduga Tian yang putus asa memutuskan untuk bunuh diri. Sementara itu, di tempat lain setelah berhasil mendapatkan keuntungan yang besar dari Tian, Lu bersama semua pegawainya mengadakan sebuah acara perayaan besar-besaran. Tampak jelas raut wajah kelompok Lu sangat berbahagia, beda jauh dengan para korban termasuk keluarga Tian yang telah rungkat bersedih, putus asa karena telah mendapatkan kerugian yang besar. Di sisi lain, walaupun Sheng telah membantu anak agar memenuhi janjinya untuk bisa pulang, Lu tidak membiarkan hal itu terjadi dan malah menyuruh anak untuk kembali menjadi bandar. Mendengar hal itu, tentu aja Ana tampak kecewa dengan kelakuan Lu. Beberapa waktu kemudian, karena keberhasilan Sheng dinaikkan jabatan menjadi orang yang mengurus sistem keamanan. Di kamar barunya itulah Sheng yang masih menyimpan selembar uang menulis nomor darurat SOS pada uang dolar itu. Singkat cerita, saat semua karyawan dibawa untuk jalan-jalan, dalam mobil Sheng memberikan selembar dolar itu pada Ana. Mengerti dengan masuk Sheng, Ana pun mengatakan kalau dia akan membelanjakan uang itu setibanya di tempat hiburan. Sheng dan yang lain dipaksa berbahagia dan difoto oleh Cupang untuk dikirim ke keluarga mereka. Hingga di suatu momen saat makan siang, Ana yang meminta tolong pada si pelayan malah nggak sengaja tertabrak oleh seorang pengunjung. Melihat uang mereka terjatuh, Sheng pun segera mengambil uang itu. Seminggu kemudian, karena Sheng telah memprogram sistem komputer di sana dan gak membutuhkan bantuan karyawan yang menawarkan promosi lagi, Lu akhirnya mau dan bersedia memulangkan mereka yang di bagian divisi promosi. Tapi saat salah satu karyawan di sana yang bernama Jim berpamitan, Sheng menitipkan lembaran dolar yang sebelumnya dia bawa di restoran. Di tengah perjalanan, tanpa diduga Cupang kehabisan rokok dan gak punya uang cash. Dia memeriksa satu persatu saku celana para karyawannya. Jim yang duduk tepat di belakang Cupang ketahuan menyimpan dolar pemberian dari Sheng. Setelah Cupang membelanjakan uang itu, Cupang dipanggil kembali oleh kasir yang memperlihatkan kalau uang dolar yang Cupang berikan gak laku karena terdapat sebuah coretan. Mister? Karena kesalahan itulah, Lu mengumpulkan semua karyawan. Setelah menyiksa Jim habis-habisan, Lu menyuruh mereka untuk mengaku siapa yang menulis nomor SOS pada lembaran dolar. Melihat Jim yang terluka parah dan gak mau orang lain menjadi korban, Ana dan Sheng langsung menyerahkan diri. Atas kesalahannya yang dianggap sangat fatal, Lu menyuruh anak buahnya untuk menyiksa mereka. Satu persatu, kuku Ana yang cantik dicopot oleh Cupang secara perlahan-lahan. Aduh, sensor aja lah. Sedangkan Sheng satu kakinya dipukuli terus-menerus sampai patah. Setelah memberi pelajaran pada mereka, tanpa diduga si kehet menembak Jim. Saat itu juga dalam perjalanan pulang ke barak, Ana yang udah capek nekat melarikan diri. Ana nekat melompat dari dalam bus. Beruntung walau seorang anak buah Lu mengejarnya, Ana tidak tertangkap dan melaporkan semua kejadian itu pada polisi. Tapi nggak disangka para polisi di sana ternyata merupakan anak buah Lu. Bangsat. Akhirnya Cupang datang ke kantor kepolisian untuk menjemput Ana. Alih-alih dibawa ke tempat peristirahatan, Ana dibawa ke sebuah pelabuhan untuk dimasukkan ke dalam karung diisi batu besar dan dilemparkan ke laut.
Setelah merekam semua kejadian itu, Ana ternyata diangkat kembali ke permukaan. Secara mengejutkan, Cupang melakukan hal ini karena sangat menyayangi Ana. Cupang mengembalikan paspor milik Ana dan menyuruhnya untuk pergi, lalu memalsukan kematiannya. Beberapa waktu kemudian di tempat lain, Zhao menemui Song Yu untuk mendengar lebih lanjut tentang peristiwa buruk yang menimpa Tian. Setelah mendengar semua penjelasan dari Song Yu, di tengah perjalanan mereka dikagetkan dengan orang-orang yang mempromosikan judi online dengan wajah Ana. Merasa ini ada kaitannya, Zhao segera mengerahkan beberapa pasukan untuk menggeledah kantor yang mempromosikan judi online itu satu persatu. Akhirnya anak buah Lu berhasil ditangkap dan dari hasil penyelidikan Zhao menemukan kata tolong dari percakapan Ana dan Tian. Saat Ana baru saja sampai di rumah sang ibu, dia segera dibawa ke hadapan Zhao oleh para polisi. Singkat cerita, setelah mendengar penjelasan dari Ana, Zhao yang udah merundingkan hal itu bersama para petinggi polisi beroperasi untuk menangkap kelompok judi online Lu di markasnya. Nah, pertama-tama Zhao dan tim khusus memata-matai kelompok Lu yang sering memesan roti lapis di sebuah tempat makan. Setelah bisa bekerja sama dengan si penjual, Zhao mengirimkan sebuah pesan pada Seng melalui makanan yang dia terima. Ternyata pesan itu menyuruh Seng untuk menyalakan alarm darurat kebakaran. Dan benar saja, setelah alarm itu aktif, Zhao dan tim khusus yang mau nyamar menjadi petugas kebakaran langsung menyebar mengepung tempat itu. Setelah ditelusuri, ternyata markas kelompok Lu menyatu dengan yayasan sekolah. Agar anak-anak di sana bisa dievakuasi terlebih dahulu, dilakukan seakan-akan kejadian kebakaran. Atas hal itu, Lu yang mengetahui kalau para kepolisian masuki markasnya melalui Ana, sedikit kaget karena Ana masih hidup. Melihat tatapan Lu yang jahat, tiba-tiba Cupang langsung menyerang Lu. Lu yang ternyata sepaham menyuruh Cupang untuk pergi ke ruangan kontrol menghapus semua rekaman kamera pengawas. Mengetahui para polisi udah mengepung tempat itu, Lu menyuruh anak buahnya agar menghancurkan semua komputer yang mereka pakai. Kemudian Lu menemui Seng meminta untuk mengantar anaknya pada sang mantan istri. Setelah memberikan alamat, Lu menyimpan jam tangan mewahnya sebagai jaminan untuk biaya sang anak melanjutkan pendidikannya kelak. Singkat cerita, Zhao dan kepolisian berhasil meringkus Lu, Cupang dan kelompoknya. Seng datang ke sana meminta ponsel milik Lu. Hal itu Seng lakukan agar dia bisa membongkar seluruh kejahatan Lu. Namun tidak disangka Lu melempar ponselnya dan Cupang langsung menembak ponsel itu. Karena kejadian itulah Cupang harus tewas di tangan para polisi. Kelompok Lu yang melihat hal tersebut sontak kaget dan berusaha untuk melarikan diri. Beruntung anak Lu berhasil selamat. Sementara Seng akhirnya bertemu kembali dengan Ana dan mau bekerja sama dengan polisi. Ya begitulah judi online yang sebenarnya ya. Ini film berdasarkan kisah nyata. Buat yang masih main udah gila emang udah. Pokoknya ya udahlah. Oke segini aja. Udah ya. Bye.